Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa kembali bersama Bu Puspa dalam channel Beli Puspa, yaitu tentunya dalam dunia pendidikan. Di video kali ini Bu Puspa akan membahas latihan soal untuk adik-adik semua, yaitu persiapan tengah semester di kelas 3 tema 6 dengan mata pelajaran PKN. Sebelum itu ada kalanya bagi yang baru bergabung silahkan subscribe channel ini dan like sebanyak-banyaknya, serta video ini bisa di-share di media sosial kalian. Baik, kita langsung saja dengan pembahasan soalnya. Soal nomor 1. Energi yang sering digunakan untuk peralatan rumah tangga adalah energi. Dikatakan rumah tangga berarti kita membahas peralatan yang ada di rumah kalian masing-masing. Nah, peralatan tersebut itu menggunakan energi apa? A. Matahari, B. Angin, C. Listrik, D. Gas atau minyak. Jadi energi yang sering digunakan di rumah kalian masing-masing itu adalah energi listrik. Jadi tanpa listrik di rumah kalian tidak bisa menghidupkan lampu, tidak bisa menghidupkan televisi, tidak bisa mengecas handphone dan lain sebagainya. Nomor 2, dalam upaya penghematan energi, maka sebelum tidur kita wajib mematikan A. Lampu, B. Kipas angin, C. Keran air, D. Televisi. Ya, yang paling sering di sini adalah lampu. Jadi, untuk menghemat energi yang ada di rumah kita sebelum tidur, karena kita dalam keadaan tidur, otomatis lampu yang menyala itu harus kita matikan, yaitu untuk menghemat energi yang ada di rumah atau rumah tangga. Nomor 3, jarak rumah Doni ke sekolah tidak terlalu jauh. Maka untuk menghemat BBM, Doni lebih memilih berangkat dengan A. bersepeda, B. berjalan, C. naik motor, D. naik angkutan. Jadi kalau dilihat pilihannya ada bersepeda, berjalan, naik motor, dan naik angkutan. Untuk menghemat energi BBM, otomatis yang naik motor dan naik angkutan ini sudah salah. Nah, di sini kita lihat yang bagian A dan B, bersepeda dan berjalan. Kata kuncinya di sini adalah jarak rumah Doni ke sekolah tidak terlalu jauh. Jadi otomatis jawabannya adalah B, karena tidak terlalu jauh juga tidak memerlukan kendaraan, yaitu dengan bersepeda. Hanya dengan berjalan Doni sudah bisa sampai di sekolahnya dengan tepat waktu. Selanjutnya nomor 4. Selesai mandi, adik lupa mematikan keran air di kamar mandi. Maka yang harus kamu lakukan adalah, nah, bagaimana sikap kalian ketika melihat adik yang lupa mematikan keran saat selesai mandi? A. Segera mematikan keran air, B. Segera melapor kepada ibu, C. Segera menegur adik, D. Membiarkan air tetap mengalir. Jika kita lihat dari pilihannya, yang bagian D ini sudah pasti salah ya, membiarkan air tetap mengalir. Nah, yang pertama yang kalian harus lakukan adalah A. Segera mematikan keran air. Kalau melapor saja tanpa mematikan juga salah ya, dan menegur juga tanpa mematikan keran airnya juga salah. Kemudian nomor 5. Mendapat pasokan air bersih dari pemerintah adalah bentuk A. aturan, B. kewajiban, C. hak, D. tanggung jawab. Ya, jadi jawabannya di sini adalah sudah jelas hak ya. Jadi kita berhak mendapatkan air bersih dari pemerintah. Nomor 6.
Manfaat energi akan dapat terlihat apabila energi tersebut mengalami suatu perubahan bentuk dari energi satu ke dalam energi lainnya. Contohnya, energi listrik menjadi energi panas, yaitu pada penggunaan oven, kompor listrik, setrika, dan lainnya. Setiap individu harus bijak dan mampu mengendalikan setiap penggunaannya dengan tepat. Sikap yang tepat dalam penggunaan oven, kompor, listrik, dan setrika adalah: A. Digunakan dalam waktu bersamaan. B. Digunakan secara terus-menerus. C. Digunakan sesuka hati. D. Digunakan secara bergantian. Nah, di sini pilihannya untuk menggunakan oven, kompor, listrik, dan setrika ini kita harus bijak menggunakan semuanya itu ya, karena untuk menghemat energi listrik yang ada di rumah kita juga, maka yang harus kita lakukan adalah menggunakan secara bergantian. Jadi kalau kita gunakan secara berbarengan, listrik yang ada di rumah kita bisa konslet, ataupun tegangan listrik yang ada di rumah kita itu tidak mencukupi, bisa terjadi pemadaman seperti itu ya. Jadi harus bergantian. Kemudian nomor 7, perhatikan kalimat di bawah ini. 1. Menggunakan kendaraan bermotor seperlunya. 2. Mengurangi penggunaan AC mobil. 3. Menggunakan kendaraan bermotor ke sekolah meskipun jaraknya dekat. 4. Biasakan menggunakan kendaraan umum. Kalimat yang sesuai untuk menghemat minyak bumi kaitannya dengan kewajiban kita terhadap penggunaan energi adalah kalimat nomor. Ya, di sini ada pilihannya dari 1, 2, 3, dan 4. Yang paling tepat di sini adalah 1, 2, dan 4. Yaitu menggunakan kendaraan bermotor seperlunya, mengurangi penggunaan AC mobil, dan membiasakan menggunakan kendaraan umum. Nomor 8, dalam pelaksanaan pembelajaran di dalam maupun di luar kelas, seorang guru menggunakan energi yang tidak sedikit. Untuk menghargai energi dan waktu dari guru dapat ditunjukkan dengan sikap: A. Berbicara dengan teman saat guru menerangkan. B. Mengabaikan nasihat guru. C. Memperhatikan penjelasan guru. D. Tidak mengerjakan tugas dari guru. Ya, selain membimbing anak-anak di sekolah, guru mempunyai tugas yaitu mendidik dan memberikan suatu ilmu yang belum pernah anak-anak dapatkan sebelumnya. Jadi pada saat guru menjelaskan, siswa harus memperhatikan atau mendengarkan penjelasan guru tersebut. Jadi jawabannya adalah C. 9. Perhatikan kalimat di bawah ini. 1. Mengerjakan tugas tepat waktu. 2. Membuat taman sekolah. 3. Menerima pelajaran. 4. Mendapat nilai setelah mengerjakan tugas. 5. Mematikan lampu saat tidak dibutuhkan. Perilaku yang menunjukkan kewajiban dalam menggunakan energi dengan baik adalah kalimat nomor. Ya, jawabannya adalah mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi mengerjakan tugas tepat waktu itu tidak membuang energi yang ada dalam diri kita, tidak membuang-buang waktu. Kemudian membuat taman sekolah. Dan yang terakhir adalah mematikan lampu saat tidak dibutuhkan. Jadi itulah jawaban yang benar. Nomor 10, ketika kamu melihat ibu sedang menyetrika pakaian yang begitu banyak, sebaiknya kamu segera ... untuk menghemat energi listrik. A. Mematikan televisi yang tidak ditonton. B. Mematikan keran air yang sedang digunakan. C. Mematikan lampu belajar yang sedang digunakan kakak. D. Membiarkan semua tetap menyala. Nah, yang paling tepat di sini adalah kalau dilihat dari pilihannya,
Mematikan televisi yang tidak ditonton. Ya, benar ya. Jadi untuk apa televisi masih menyala kalau tidak ada yang menonton? Kemudian mematikan keran air yang sedang digunakan. Kalau sedang digunakan, jangan dimatikan keran airnya. Kemudian mematikan lampu belajar yang sedang digunakan kakak. Nah, ini sama ya. Kalau sedang digunakan, jangan dimatikan. Kemudian membiarkan semua tetap menyala. Nah, paling benar di sini adalah mematikan televisi yang tidak ditonton. Kita lanjut nomor 11. Perhatikan hak dan kewajiban siswa di bawah ini. 1. Mendapat pelajaran. 2. Mengikuti upacara bendera. 3. Memiliki teman. 4. Menghormati guru. 5. Mengerjakan tugas dari guru. 6. Menjaga kebersihan. Kalimat yang menunjukkan kewajiban sebagai warga sekolah adalah kalimat nomor 2, 4, 5, dan 6. Siswa wajib mengikuti upacara bendera dan wajib menghormati guru serta mengerjakan tugas dari guru dan menjaga kebersihan. 12. Joko tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru karena semalam asik bermain dan lupa belajar. Saran yang tepat untuk Joko adalah, jawabannya di sini adalah sebaiknya Joko mengakui kesalahannya pada guru dan tidak akan mengulangi lagi. Walaupun Joko sampai di sekolah tetap mengerjakan tugas, tetapi Joko tidak mengakui kesalahannya, itu juga salah. Selanjutnya nomor 13. Rumah Dayu sangat asri dan bersih. Jendela dan lubang angin rumah Dayu banyak, sehingga menjadi terang pada pagi dan siang hari. Dengan demikian, Dayu dan keluarga ikut menjaga ketersediaan energi, terutama energi listrik ya, karena rumahnya banyak jendela dan lubang angin, maka di rumahnya si Dayu ini bisa menghemat energi listrik, baik itu penggunaan lampu, baik itu penggunaan kipas angin maupun AC. Itu karena ada banyak jendelanya, jadi ada penerangan dan lubang anginnya. Nomor 14. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. 2. Melaksanakan ibadah. 3. Merapikan tempat tidur sendiri. 4. Menjaga keamanan lingkungan. Kegiatan yang menunjukkan kewajiban terhadap diri sendiri adalah kalimat nomor 1, 2, dan 3. Kalau menjaga keamanan lingkungan itu bisa ansip. Nomor 15. Bersatu dalam keberagaman sesuai dengan pengalaman sila ... dalam Pancasila. A1, B2, C3, D4. Kalau dilihat dari bunyinya, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu bukan merupakan contoh bersatu dalam keberagaman. Kemudian 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, di sini dalam soal nomor 15 ini, bersatu dalam keberagaman ini masuk ke dalam sila ketiga ya, sesuai bunyinya, yaitu Persatuan Indonesia. Nomor 16, cara yang paling tepat untuk membentuk kelompok kerja adalah berdasarkan A. Nomor undian, B. Asal daerah, C. Jenis kelamin, D. Prestasi. Jawaban yang paling tepat di sini adalah nomor undian. Membentuk kelompok kerja itu jangan sampai memilih-milih. Jadi semua orang berhak mendapatkan kelompok dengan cara mengambil undian. Jangan berdasarkan asal daerahnya saja atau jenis kelaminnya saja ataupun prestasinya. 17. Contoh sikap bersatu dalam keberagaman melalui festival makanan khas daerah
adalah masing-masing siswa boleh mencoba dengan cara makanan khas daerah kelompok lainnya. Caranya adalah bagaimana? Apakah meminta, membuat, menukar, atau membeli? Nah, caranya yang paling tepat di sini adalah membeli. Jadi satu kelompok dengan kelompok yang lainnya kalau ingin mencoba makanan yang ada di dalam kelompok lainnya itu kita harus membelinya. Kenapa kita membeli makanan yang ada di kelompok lain tersebut? Bukan dengan meminta, bukan dengan menukarnya, tapi kita harus membelinya karena perbuatan tersebut juga merupakan hal yang bisa membantu kelompok yang lainnya tersebut dengan membeli makanan yang dibuat oleh kelompok lainnya. Begitu juga kelompok lainnya yang akan ingin merasakan makanan yang kelompok kita buat, kelompok yang lainnya akan membeli makanan yang kita buat. Selanjutnya nomor 18, Lani berasal dari Bali, Udin dari Betawi, Siti dari Jawa, dan Edo dari Maluku. Jika kamu berasal dari Jawa, maka kamu akan memilih berteman dengan dengan siapa? Apakah dengan Lani, apakah dengan Siti, apakah dengan Edo atau Udin? Nah, jawaban yang paling tepat di sini adalah berteman dengan semuanya. Walaupun jarak yang memisahkan antara Lani, Udin, Siti ataupun Edo itu jauh-jauh sekali, ada di luar kota, apalagi pada masa sekarang teknologi berkembang dengan pesatnya, jadi tidak mematahkan pertemanan kita walaupun kita sedang berada di luar kota ataupun jarak kita berjauhan dengan teman kita. Jadi jawaban yang benar adalah semuanya. Nomor 19, yang termasuk penerapan sikap bersatu di rumah adalah membantu. Nah, kata kuncinya di sini adalah di rumah bersama orang tua. Ya. Jadi sikap adik-adik semua di dalam rumah bagaimana dengan orang tuanya. Ibu harapkan semuanya bisa bekerja sama ya dalam satu rumah dengan orang tuanya ataupun keluarganya yang ada di dalam satu rumah. Jadi saling membahu. Kemudian nomor 20, dengan sikap bersatu di lingkungan sekolah, maka kita akan memiliki titik-titik lebih banyak. Tadi dikatakan bersatu di rumah dengan orang tua. Kalau kita sudah bersatu di rumah dengan orang tua, hasil dalam keluarga itu menjadi rukun. Begitu juga dengan di lingkungan sekolah. Kalau kita bersatu dengan teman-teman yang ada di sekolah kita, dengan keluarga yang ada di sekolah kita, maka akan mendapatkan kerukunan atau memiliki banyak teman. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah teman. Jadi kalau kita baik sama teman, maka teman akan berbuat baik kepada kita. Itu saja yang bisa Bu Puspa sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi adik-adik semua dalam belajar di rumah ataupun mencari latihan-latihan soal yang memiliki pembahasan yang lengkap dengan jawabannya. Nah, tidak lupa Bu Puspa mohon maaf apabila ada kesalahan dan Ibu ucapkan terima kasih karena sudah menyimak video kali ini. Salam sehat untuk kita semua, sampai berjumpa di video selanjutnya.